Oke, kalau tadi dari mind map, Bapak Ibu mendapatkan apa? Subtopik kan? Subtopik ini kan harus dijawab. Isinya apa? Kalau Mas Kobu tadi tentang distance learning kan? Kalau saya selalu menempatkan bahwa saya tidak akan tahu apa-apa, kemudian saya cari PowerPoint-nya 2 sampai 3 lah. Kalau dikumpulkan nanti akan mendapatkan poin-poin yang penting untuk dibahas di PJJ. Oke. Kemudian poin tadi dimasukkan ke MS. Kemudian cari jawabnya, disitasi, cari di internet, cari di jurnal, cari di buku, copy paste saja. Jangan diterjemahkan, copy paste saja. Ini benar-benar copy paste. Jangan diinterpretasikan. Kalau sudah mendapat ini, Bapak Ibu kan dari yang cabang-cabang ini Bapak Ibu sudah tahu kan jadinya nanti isinya apa. Poinnya copy paste. Misalnya definition of distance learning gitu ya. Ini copy paste Bapak Ibu yang sebelah kanan itu dari sumber-sumber yang terpercaya. Sehingga dari topik ini nanti sudah bisa ditulis. Contohnya seperti ini. Ini adalah technical notes yang sudah komplit. Prosesnya seperti tadi yang saya ceritakan. Nah, sekarang saya mau menunjukkan hasilnya jika ditulis menjadi tulisan kita. Mari kita lihat di cuplikan 5 deh. Cuplikan 5 itu, Bapak Ibu ingat tadi technical notes ya? Setelah technical notes itu ada, kemudian dibahasakan menjadi bahasa manusia dengan bahasa kita sendiri. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Sesederhana ini. Ini tentang artificial intelligence di bidang dunia kesehatan. Intinya adalah jawaban-jawaban yang di kanan tadi disarikan menjadi tulisan seperti ini dengan bahasa kita sendiri. Jadi tidak ada plagiatnya. Itulah mengapa saya tunjukkan lagi di technical note-nya. Di sebelah kanan ini saya meminta tidak hanya 1, tapi minimal 3. Kalau sumbernya lebih dari 1, 3 misalnya, itu diparafrase gampang Bapak Ibu. Kalau cuma 1 diparafrase susah, tapi kalau 3 diparafrase gampang. Contohnya, kuliah, kalau di S2 ya, kuliah boleh sambil makan. Kemudian Bu Arlina masuk, karena Bu Arlina lebih tegas dan galak, menjauh di Bu Arlina. Maka perintahnya Bu Arlina adalah kuliah harus tidak boleh. Kemudian Bu Fitri nih masuk nih, kuliah itu harus penuh perhatian. Kemudian Bu Salmah nih, karena ketua Asia jadinya bayangkan bahwa ini adalah citasi. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini tinggal kita interpretasikan gabung. Misalnya bahwa kuliah dimulai dengan berdoa dan ketika kuliah boleh makan dan minum, boleh dong, makan aja boleh, asalkan tidak ramai dan
perhatian terhadap materi. Sudah, inilah parafrase. Mudah kan? Makanya jawaban di kanan itu jawablah dengan lebih dari satu. Wes toh ini enggak plagiat, yakin saya. Mana ada plagiat seperti ini? Enggak. Saya memplagiat kalimatnya Bu Arina. Tidak. Coba perhatikan halaman 26 itu, 2/6 yang bawah itu. Kalau parafrase-nya itu dari 3 sumber, ini citasinya jadi 3 sumber. Tadi ingat bahwa saya minta Bapak Ibu mencari struktur review yang akan ditiru kan? Kemudian membuat mind map. Mind map-nya diterjemahkan, kemudian dicari kalimat-kalimatnya. Kemudian tinggal menyusun seperti ini. Tinggal copy paste hasil paraphrase Bapak Ibu semua. Buat subtopiknya. Purpose of OC. Lah aja tinggal dimasukkan hasil paraphrase kita. Desain. Sudah tinggal masukkan. Poinnya adalah di sini. Nah, sekarang menulis. Orang menulis di bab 2 itu seringkali terlalu bertele-tele. Karena kan memang berusaha mencantumkan dasar-dasar teorinya ya. Kalau di paper kan lain. Di paper itu kita menceritakan argumen kita dan cerita kita dengan satu rangkaian. Apakah Anda bisa menulis? Bisa. Coba ditulis di sini. Saya menulis di sini bahwa Bapak Ibu itu setiap hari itu menulis WhatsApp. Apa yang disampaikan informasi kan? Tujuannya apa? Biar penerima informasi itu paham dengan apa yang ditulis. Atau bahkan berargumen di WhatsApp. Sehingga dengan bahasa tulisan itu kalau di WhatsApp kita berusaha meyakinkan orang itu dengan menulis argumen-argumen kita. Apa yang terjadi di sini? Pembaca Bapak Ibu itu kan tidak bertemu tatap muka. Semuanya melalui tulisan. Nah, kok bisa coba berargumen dan menyampaikan informasi dengan WhatsApp saja bisa? Kenapa menulis paper tidak bisa? Sebetulnya sama saja kan? Jadi begini, orang itu menulis mulai dari think, yang write, kemudian edit, kemudian di think again. Pertanyaan saya nih, ketika berdiskusi rame di WhatsApp, Pak Ibu sempat memikirkan mengedit tulisan itu enggak? Sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ketika kita menulis dengan cepat, itu fokusnya adalah menyampaikan informasi. Kalau typo biasanya di bawah gitu, misalnya typo-nya apa gitu. Iya kan? Ketika menulis dan send, Bapak Ibu itu tidak pernah memikirkan edit. Tapi langsung informasi itu disampaikan begitu saja. Nah, sehingga kalau yang namanya writing itu sebetulnya biar gampang, bagian ini itu jangan dipikirkan. Think, writing. Goalnya apa? Cerita keseluruhan, urut, masuk atau dapat diterima pembaca. Ini kuncinya. Itu hanya bisa terjadi jika prosesnya seperti ini. Kalau memikirkan edit, nanti masih kelamaan.
Jangan. Nah, terus edit dan polish itu di mana? Nanti bahasanya pakai bahasa lisan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itulah nanti diserahkan proses editing. Serahkan saja ke editor. Selesai. Sehingga ini juga bukan plagiat, wong yang diedit ada tulisan kita. Bahasanya nanti bahasanya adalah bagus dan sesuai dengan ejaan yang kita inginkan. Jadi ya ingat, ketika menulis editing dan polishing ini, edit dan polish ini tidak boleh dipikirkan. Pokoknya think right it. Dipikir, ditulis, dipikir, tulis terus. Jangan ngedit dan jangan memulai. Coba deh Bapak Ibu perhatikan ini. Ini sengaja saya tulis seperti ini. Coba Bapak Ibu. Kalimat ini kalimat written language atau spoken language? Spoken language. Betul. Ini spoken language. Ini yang saya maksudkan Bapak Ibu itu menulisnya seperti ini saja. Nah, dari sini baru nanti minta dong bayar orang atau asistennya ini ditulis menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sudah selesai. Apakah itu plagiat dikerjakan orang lain? Enggak. Kan yang saya blog ini dikerjakan sendiri. Betul, rampung ke KBC baru edit. Karena itu menginterupsi proses bercerita kita. Kan intinya kita ingin berargumen dengan tulisan, bukan masalah tulisannya itu bagus apa tidak. Itu nanti, tulisan gaya bahasanya itu nanti itu gaya bahasa.